warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Saya Hani Hamatunihaya. dan saya Clara Abelia Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak terletak di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak di Pontianak, tepatnya di Masjid Jami Pontianak sekarang. Kehidupan politik. Syarif Abdurrahman Al-Ghadri dan para saudaranya hendak mencari tempat tinggal setelah ayahnya wafat. Ia pun pergi meninggalkan kerajaan Mentawah dan pergi merantau. Ia menyusur berbagai sungai dan akhirnya mereka sampai di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di dekat tempat itu mereka membangun sebuah masjid yang sekarang merupakan Masjid Jami Pontianak. Menurut Syarif Abdurrahman Al-Ghadri, tempat tersebut adalah tempat yang strategis untuk perdagangan. Disinilah Kesultanan Qadriyah didirikan pada tahun 1771 Masehi atau 1185 Hijriah. Yang pertama, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri dari 1771 sampai 1808. Habib Hussein Al-Ghadri adalah ayah dari Sultan Syarif Al-Ghadri. Ayahnya adalah seorang pensyar Islam. Setelah ayahnya wafat di kerajaan Mempawah, ia meninggalkan Mempawah dan pergi merantau. Di Banjar, ia menikah dengan adik Sultan Banjar dan dilantik sebagai seorang pangeran. Berkat keberhasilannya dalam perniagaan, ia berhasil mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapalnya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan bantuan Sultan, ia berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka dan juga kapal Inggris dan Perancis di Pelabuhan Pasir. Ia menjadi seorang yang kaya raya dan ingin pergi untuk mendirikan pemukiman di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dan kemudian ia mendirikan Kesultanan Qadriyah di sana. Yang kedua, Sultan Syarif Qasim Al-Ghadri dari 1808 sampai 1819. Setelah ia naik tahta untuk menggantikan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri, ia harus menandatangani kontrak politik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tanggal 12 Januari 1819. Isi dari kontrak politik itu antara lain: 1. Kekuasaan atas Kesultanan Qadriyah Pontianak dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan Sultan Qadriyah Pontianak mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari pemerintah kolonial Belanda. Kedua, sebagai biaya perlindungan Belanda kepada Sultan Qadriyah, semua hasil Kesultanan Qadriyah Pontianak dibagi sama rata di antara kedua pihak tersebut. Ketiga, hasil pajak impor dan ekspor, pajak dari kaum Tionghoa, penjualan candu, hasil monopoli haram, dan lain-lain akan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. 4. Pengadilan untuk orang Eropa dan Tionghoa ada di bawah pemerintah kolonial Belanda, sedangkan pengadilan untuk orang pribumi tetap berada di bawah Sultan. Kelima, Belanda berhak untuk membangun tangsi tentara untuk melindungi pasukan Belanda di Pontianak. Yang ketiga, Sultan Syarif Osman Al-Ghadri dari 1819 sampai 1855. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1819, 1822, dan 1823. Misalnya perjanjian pada tanggal 16 Maret 1822, Belanda memaksakan Kesultanan Qadriyah harus membagi penghasilan dengan pemerintah kolonial Belanda. Namun kesultanan tersebut tidak mendapat setengah dari penghasilan tersebut, namun diberi tunjangan sebesar 42.000 gulden setiap tahunnya. Selain itu, dalam perjanjian tanggal 14 Oktober 1823 disebutkan bahwa kekuasaan pengadilan Belanda diperluas mencakup pengadilan untuk rakyat, Kesultanan Qadriyah. Perjanjian ini berlaku hingga masa pemerintahan Syarif Hamid Al-Ghadri. Yang keempat, Sultan Syarif Hamid Al-Ghadri 1855 sampai 1872. Kelima, Sultan Syarif Yusuf Al-Ghadri 1872 sampai 1895. Pada masa ini, pemerintah kolonial Belanda memperbaharui kontrak politiknya pada tanggal 12 Agustus 1872 yang antara lain
menyerahkan kembali kekuasaan pengadilan terhadap penduduk pribumi di luar kuasa Belanda dan diserahkan kembali kepada Kesultanan Kadriyah. Selain itu, kesultanan boleh memungut pajak di wilayahnya. Pengembalian kekuasaan itu disebabkan karena penduduk pribumi hanya mau tunduk dan mentaati kekuasaan kesultanan. Juga penyerahan hasil pajak pada kesultanan hanya berdasarkan pertimbangan teknis kepentingan Belanda, karena bagaimanapun juga hasil pajak tetap dibagi dua dengan Belanda. Yang keenam, Sultan Syarif Muhammad Al-Ghadri dari 1895 sampai 1944. Keserakahan pemerintah Belanda tetap berlanjut pada masa Syarif Muhammad. Pada masanya terdapat aturan baru yang menyebutkan bahwa 1. Belanda berhak ikut campur dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai di Kesultanan Kadriyah. 2. Syariat Islam sebagai sumber hukum dihapuskan dari Kesultanan Kadriyah dan diganti oleh hukum perdata dan hukum perdana. 3. Seluruh pegawai Kesultanan Kadriyah mendapat gaji dari pemerintah kolonial, sehingga pemerintah kolonial menggenggam kekuasaan Kesultanan Kadriyah, dan seluruh pegawai Kesultanan Kadriyah termasuk Sultan Syarif Muhammad sendiri merupakan pegawai dari pemerintah kolonial Belanda. Kehidupan ekonomi. Pelabuhan. Karena didukung adanya jalur pelayaran dan perdagangan yang menyebabkan kapal Nusantara dan kapal asing yang datang ke pelabuhan tersenut untuk memasarkan berbagai jenis barang dagang. Perdagangan. Pertanian. Dalam bidang pertanian, mereka menghasilkan padi, jeruk Pontianak, jagung, kelapa sawit, dan lain-lain. Kehidupan keagamaan. Kesultanan ini menganut agama Islam yang dibawa oleh Syarif Abdurrahman Al-Ghadri dan para saudaranya. Namun, penyebaran Islam di Kalimantan Barat juga tidak luput dari perjuangan ayah mereka. Selain itu, seperti wilayah Nusantara lainnya, penyebaran Islam dilakukan melalui pedagang dan dai kelana yang tertarik dengan perdagangan atau hanya ingin menyebarkan agama Islam. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kesultanan Kadriyah terpengaruh oleh perdagangan yang terjadi di sekitarnya, sehingga mereka mulai melakukan kegiatan ekonomi. Namun mereka berada dalam jajahan pemerintah kolonial Belanda selama bertahun-tahun. Kehidupan budaya. Yang pertama, ada Keraton Kadriyah, Masjid Jami Pontianak, Makam Batu Layang, dan Meriam Timbul. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriyah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.